Nah, bicara soal Pilpres, adanya syarat 20% dukungan dari parlemen atau parliamentary threshold membuat siapapun yang ingin maju sebagai calon presiden harus memperebutkan dukungan dari partai yang saat ini sedang duduk di DPR RI. Kita akan lihat bersama dalam berbagai survei capres yang ada paling tidak 3 nama tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi, yakni pertama adalah Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Ketiga tokoh ini tentu harus mengincar dukungan dari 9 partai politik yang kini ada di DPR RI. Kita sebutkan satu persatu. Pertama adalah PDIP, kemudian adalah Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan yang terakhir adalah P3. Kemudian partai yang pertama mendeklarasikan dukungan resmi ini adalah Partai Gerindra, yang kemudian mengusung ketua umumnya sendiri yaitu Prabowo Subianto, dan deklarasi ini memang dilakukan sebelum membentuk koalisi yaitu sekitar bulan Agustus di tahun lalu yaitu di 2022, dan deklarasi ini tentu belum memenuhi syarat parliamentary threshold yang saat itu yaitu Gerindra yang hanya sekitar 12,5% saja. Dan kita maju sedikit pada bulan Oktober 2022, kemudian Partai Nasdem kini mendeklarasikan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, yang kemudian diikuti oleh Partai Demokrat dan juga PKS yang turut mendukung Anies. Dan ketiga partai ini membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dan ternyata gabungan ketiga partai ini bisa lolos syarat paling tidak ambang batas 20% dukungan parlemen. Kemudian kita juga bisa melihat yang baru saja terjadi pasca atau sekitar Idul Fitri kemarin, yaitu PDI Perjuangan akhirnya memutuskan mendeklarasikan kadernya sendiri yaitu Ganjar Pranowo sebagai capres pada 21 April lalu. Ganjar sebagai capres dari partai terbesar parlemen yaitu sekitar 20% memenuhi syarat parliamentary threshold. Dan dukungan terhadap Ganjar kemudian tidak hanya dideklarasikan oleh PDIP saja, namun juga diikuti oleh P3 kemudian. Beberapa saat akhirnya mendeklarasikan nama Ganjar. Sementara itu untuk bisa memenuhi syarat parliamentary threshold, nama Prabowo yang sebelumnya sudah mendeklarasikan diri jauh-jauh hari ini kemudian mencoba merangkul partai lain. Meski sudah sejak akhir 2022 lalu telah membentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya, PKB dan juga Gerindra, ternyata belum kunjung mendeklarasikan siapa nama cawapres untuk Prabowo Subianto. Nah kemudian kalau kita lihat sama seperti koalisi lain yang sudah terbentuk, tentunya nama cawapres paling tidak kita lihat dari ketiga nama capres yang ada hari ini tentu masih alot dibahas siapa nama yang akan keluar sebagai masing-masing bakal calon wakil presiden dari ketiga nama ini. Nah kemudian yang terakhir adalah nama atau kemudian dari Partai Golkar dan juga PAN yang hingga kini masih ditunggu publik dan belum memastikan dukungan pada siapa capres potensial yang akan dilabuhkan suaranya dari kedua partai ini.